Anda kembali di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Bapak, Ibu, dan pemirsa, dalam segmen kali ini, pasangan calon akan menjawab sejumlah pertanyaan hasil rumusan tim panelis. KPU telah memilih tim perumus untuk memilih tema pembangunan manusia dan ekonomi berkelanjutan dengan 8 subtema. Tim panelis membuat 3 pertanyaan dari setiap subtema untuk mempertajam dan menggali visi, misi, juga program kerja para pasangan calon. KPU pun menentukan mekanisme pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kita lihat bersama di depan pasangan calon sudah ada 2 buah fishbowl ya. Satu fishbowl tersebut ini berisi 8 subtema, sementara untuk fishbowl lainnya ini berisi 3 bola dengan abjad A, B, dan juga C yang mewakili 3 pertanyaan dari setiap subtema, yang dimana pertanyaan tersebut sudah terdapat dalam amplop yang berada di sebelah kanan saya. Baik, kita mulai Bapak-Bapak. Silakan diawali dengan Bapak calon Bupati. Mohon izin Bapak untuk mengambil subtema di fishbowl pertama dan mohon nanti untuk ditunjukkan ke arah kamera. Silakan diaduk terlebih dahulu isi dari fishbowl tersebut. Kemudian silakan dibuka terlebih dahulu sebelum pada akhirnya ditunjukkan subtema yang didapat ke arah kamera. Segel dibuka terlebih dahulu, Bapak Ibu, ini menunjukkan pertanyaan juga masih sangat terjaga kerahasiaannya. Silakan ditunjukkan, mohon izin Bapak. Sudah terlihat? Mohon izin ke arah kamera, Bapak. Baik. Untuk subtema pertama ini adalah peningkatan pengembangan pangan lokal, teknologi pertanian. Baik, selanjutnya mohon izin untuk Bapak calon wakil Bupati mengambil salah satu bola di fishbowl sebelahnya yang berisi abjad dan mohon untuk menunjukkan abjad tersebut ke arah kamera Bapak. Baik. Baik, abjad A ya, bisa disaksikan seluruhnya bahwa dalam subtema kali ini mendapatkan huruf A, abjad A, artinya saya harus mengambil amplop di sebelah kanan saya ini dengan abjad A. Silakan Bapak untuk kembali ke podium, terima kasih. Baik, saya akan mengambil abjad A, sudah ada di tangan saya Bapak Ibu amplopnya yang berisi pertanyaan. Anda bisa lihat masih tersegel dengan rapi, artinya kerahasiaan masih sangat terjaga. Kita akan coba buka untuk melihat pertanyaan di dalamnya yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Mohon izin Bapak-Bapak untuk disimak dengan baik karena saya hanya akan membacakan pertanyaan sebanyak 1 kali dan tidak akan diulang. Untuk itu mohon disimak dengan baik. Pertanyaan subtema pertama. Kabupaten Malinau memiliki sekitar 65% wilayah yang termasuk kategori pedalaman dan sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan biaya distribusi input pertanian meningkat dan berdampak pada tingginya harga input bagi petani lokal sebesar 20 hingga 30%. Pertanyaan untuk Anda, bagaimana strategi paslon dalam meningkatkan infrastruktur transportasi sehingga input pertanian misalnya benih, pupuk, dan pestisida lebih mudah diakses oleh petani di daerah terpencil? Waktu Anda untuk menjawab selama 4 menit dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih Mbak Tiara. Kabupaten Malinau luas wilayahnya lebih dari separuh Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kalau kita bicara tentang Kabupaten Malinau, kita lebih besar dari Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh sebab itu, potensi yang begitu besar di Kabupaten Malinau juga memberi juga ruang terhadap pengembangan sumber daya infrastruktur secara khusus pada sektor pertanian. Nah, apa langkah yang akan kami lakukan? Ya, kami akan terus lanjutkan program-program yang telah kami lakukan pada periode pertama. Dan oleh sebab itu, dukungan terhadap sektor
pertanian ini tidak hanya kita bicara pada sektor pangannya, tapi kita juga pada sektor pendukung infrastrukturnya, termasuk alat-alat berat yang telah kita berikan ya kepada 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau. Nah, alat berat ini terdiri dari infrastruktur alat berat itu terdiri dari motor grader, bomak, eskavator, ya, doser, termasuk dump truck, ya, untuk mendukung bagaimana infrastruktur pada sektor pertanian ini, bahkan infrastruktur pada sektor disabilitas antar kecamatan dan desa itu perlu dilakukan sehingga produk-produk yang ada di masyarakat ini dapat dikeluarkan sehingga pada akhirnya nanti akan memberi dampak kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Selain itu kita juga terus melakukan pelatihan-pelatihan karena pada prinsip utamanya sumber daya manusia ini yang menjadi persoalan utama kita. Mengapa ada kemiskinan? Mengapa ada keterbelakangan? Ya, itu disebabkan karena sumber daya manusia kita ada tetapi tidak merata dan berkualitas. Ya, artinya inilah yang menjadi target kita sehingga ke depan di Kabupaten Malinau ini selain wilayah yang begitu luas, kita juga berada di garis-garis perbatasan. Jadi wajah negara Indonesia juga tergantung dengan kualitas sumber daya manusia kita yang mampu untuk mengelola secara maksimal dan memberi dukungan terhadap sektor-sektor pertanian yang akan kita lakukan di Kabupaten Malinau. Maka oleh sebab itu, salah satu program yang kami lakukan dari 5 program inovasi kami adalah pertanian. Sektor yang kami sebut adalah pesat. Ya. Pesat itu bagaimana dukungan kita pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, ya, peternakan, ya, itu yang menjadi unggulan dan harapan kita ke depan kita mampu seiring dengan komitmen dari pemerintah pusat juga terhadap bagaimana kita memacu ketahanan pangan menjadi unggulan bagi Indonesia bahkan bagi Kabupaten Malinau yang berada di wilayah perbatasan. Mungkin demikian. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, karena kondisi geografis Kabupaten Malinau ini beda dengan daerah lain. Dengan luas wilayah tadi, dengan kondisi geografis yang sangat sulit, ya kami juga ke depan untuk konektivitas wilayah juga akan memberikan berbagai bantuan berupa subsidi transportasi ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui infrastruktur darat dan sungai. Mungkin ini tambahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Cukup? Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk subtema pertama. Selanjutnya, Bapak, silakan kembali untuk mengambil 1 bola di fishball. Kali ini bergantian, diawali dengan Bapak calon Wakil Bupati terlebih dahulu yang mengambil di fishball subtema. Kemudian, mohon maaf, di fishball yang satunya. Baik, silakan diaduk terlebih dahulu, kemudian diambil 1 subtema untuk subtema kedua kali ini dan kemudian ditunjukkan ke arah kamera. Kembali kami informasikan untuk segel harus dibuka terlebih dahulu karena memang kerahasiaan ini sangat terjaga dalam debat kali ini. Baik, terlihat di kamera? Baik, perlindungan kelompok rentan, perempuan, lansia, wanita hamil, anak, dan kelompok disabilitas. Itu adalah subtema kedua. Silakan saat ini untuk diambil abjadnya. Mohon izin Bapak calon Bupati. Baik, sudah 1 bola terambil dan kita lihat kembali huruf A ya yang kemudian kita ambil. Silakan untuk kembali ke podium Bapak. Saya akan mengambil 1 amplop lagi untuk segmen kali ini. 6. Yakni dengan subtema yang tadi sudah disebutkan. Dengan huruf A sudah terlihat dan lagi-lagi saya pastikan bahwa masih tersegel dengan rapi ya. Untuk pertanyaan kedua, kembali kami ingatkan untuk disimak lagi Bapak, karena pertanyaan tidak akan diulang ya.
Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Kabupaten Malinau tentang Kabupaten Layak Anak telah memiliki komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak. Namun, pemenuhan hak-hak anak masih menjadi isu strategis dalam RPJPD 2025-2045. Pertanyaan untuk Anda, bagaimana strategi paslon untuk menegakkan implementasi Perda Kabupaten Layak Anak sehingga anak-anak di Kabupaten Malinau dapat memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum? Waktu Anda masih sama, 4 menit sejak Anda berbicara. Ya baik, terima kasih. Untuk penegakan implementasi Perda Kabupaten Layak Anak, pemerintah Kabupaten Malinau sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Selama periode pertama, kami telah meningkatkan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan anak, dan sistem perlindungan anak. Ke depan, kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta menjadikan kesehatan anak sebagai prioritas utama untuk mewujudkan Malinau yang layak untuk anak-anak. Ya, ada salah satu program inovasi WMP dan Jakaria, di mana kita memiliki program aplikasi super yang kita sebut dengan SAGET, Smart Government. Di sini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang bisa saja terjadi, tapi selama ini tidak bisa diinformasikan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga terkait. Nah, melalui aplikasi super yang telah kami rencanakan ke depan, ini mampu selain memberi akses kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Malinau melalui OPD-OPD atau kelembagaan yang ada, tapi juga memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga potensi-potensi terhadap Kabupaten Layak Anak yang menjadi instrumen ya, penting bagi kemajuan sumber daya manusia di Kabupaten Malinau juga dapat diakses, bahkan feedback kepada kita, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan nanti akan berorientasi kepada masyarakat kita, secara khusus Kabupaten Layak Anak ya, yang telah bersinergi dengan baik selama ini di Kabupaten Malinau dengan semua lembaga. Ya, bahkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap ya, persoalan anak di Kabupaten Malinau. Nah, mungkin ini yang akan kita lakukan ke depan, ya, karena saya dan Pak Jakaria juga adalah kepala daerah incumbent, maka tidak bergeser jauh dari apa yang telah kita kerjakan saat ini. Tinggal kita tingkatkan, ya, karena instrumen regulasi yang ada, baik itu perdahnya, peraturan bupati, surat keputusan bupati, untuk mendukung Kabupaten Layak Anak ini, ya, telah kita laksanakan dengan baik selama ini. Nah, sehingga pada saatnya akan kita tingkatkan secara optimal lagi. Mungkin demikian. Kemudian yang akan kami lakukan ke depan adalah memperkuat tim yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah tersebut dan menindaklanjuti ke tingkat bawah, yaitu ke tingkat desa, dengan membentuk desa layak anak di Kabupaten Malinau, sehingga penanganan Kabupaten Layak Anak di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dan bahkan di tingkat RT nanti akan kita perkuat sampai ke sasaran anak-anak yang berada di wilayah Kabupaten Malinau. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih sekali atas penjelasan visi misi dan juga pendalaman yang baru saja kita dengar sama-sama Bapak Ibu. Dan
Sesi dan juga segmen pendalaman visi misi akan kembali kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024.